Story in a fairy tale. She wasn't like the other women at the well. Her life was full of pain, hurt, rejection, and loneliness she didn't want to show. But Jesus saw the desert in her soul. Drink from this water, water, and you'll never thirst again. Drink from this water, and you'll never thirst again. Shalom, apa kabar Bapak Ibu Saudara-saudari? Kita bertemu kembali di dalam program Old Testament Made Easy, dan kali ini kita akan belajar satu kata yang sangat spesial dalam Perjanjian Lama, yaitu kata Bene Adam. Apakah Bene Adam itu? Bene Adam adalah the son of man, anak manusia. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan, kiranya Engkau berfirman dan kiranya Engkau menginspirasikan kami akan kebenaran firman-Mu, supaya kami bisa menjadi pelaku kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amen. Apa yang spesial dari Bene Adam ini, saudara? Mari kita buka sama-sama Alkitab kita di dalam Injil kitab Daniel terlebih dahulu. Daniel pasal 7 ayat yang ke-13 sampai 14. Daniel pasal yang ke-7 ayat yang ke-13 sampai 14 katakan demikian. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, tampak datang dengan awan-awan dari langit seorang seperti anak manusia, Bani Adam. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu, dan ia dibawa ke hadapannya. Sebuah penglihatan apokaliptik yang diterima oleh Daniel atau Nabi Daniel pada saat itu, saudara. Jelas, kalau kita melihat di sini, ya, kata yang lanjut usianya ditulis dalam terjemahan bahasa Indonesia dengan huruf besar, kita bisa pastikan bahwa itu adalah Allah sendiri, ya. Nah, saudara, tapi ada figur Bani Adam, ada figur anak manusia. Saudara, beberapa teks dalam Perjanjian Lama juga memakai kata ini, ya, yaitu anak manusia. Kita tahu ada dalam kitab Yehezkiel contohnya, ya, Yehezkiel dipanggil dengan sebutan anak manusia, bukan untuk Yehezkiel, tapi itu juga sebetulnya adalah sebuah nubuatan yang profetik, ya, sebuah nubuatan untuk apokaliptik, untuk masa depan, saudara. Dan ini adalah hal-hal yang sangat umum, misteri-misteri apokaliptik, nubuatan sesuatu yang akan terjadi di masa depan dan segala hal yang dalam konteks itu semuanya sangat umum di dalam kepercayaan orang-orang Yahudi dan yang ditransmisikan kepada kita orang-orang Kristen, saudara. Tapi kita harus mengerti, memahami bagaimana kita bisa memahami, ya, setiap nubuatan apokaliptik itu tidak boleh ditafsir sembarangan. Ketika sebuah nubuatan atau sebuah penglihatan apokaliptik untuk masa depan kita tafsir sembarangan, ya, maka kebanyakan dalam pelajaran sejarah selama ini terdapat banyak sekali penyimpangan makna, arti, dan ada penyimpangan dalam praktikanya, saudara. Ya, mari kita lihat sama-sama sekarang dalam Injil Lukas pasal 21. Kita lihat sama-sama, saudara. Ya, Lukas pasal ke-21. Ayat yang ke-27, Injil Lukas pasal yang ke-21, ayat yang ke-27. Dikatakan demikian, pada waktu itu orang akan melihat anak manusia. Ini kata-kata Yesus sendiri loh. Ya, Tuhan Yesus katakan bahwa pada waktu itu
Orang akan melihat anak manusia, A-nya huruf besar, M-nya huruf besar, sebuah transliterasi bahwa ini adalah figur sorgawi, datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Saudara, figur anak manusia ini kemudian disadur lagi atau dikuat lagi oleh Tuhan Yesus sendiri, saudara. Berarti simbol atau sebuah figur anak manusia ini telah hidup dan menjadi sebuah pengharapan mesianik di dalam diri bangsa Yahudi, ya, bahkan kemudian sampai pada zaman Tuhan Yesus sendiri. Nah, saudara, ya, ini adalah sebuah figur mesianik yang sangat powerful, yang sangat luar biasa, berkuasa, dan kerajaannya itu akan langgeng, kekal untuk selama-lamanya. Coba kita lihat sama-sama dalam kitab 2 Samuel, ya, kitab 2 Samuel pasal yang ke-7 ayat yang ke-13. 2 Samuel pasal yang ke-7 ayat yang ke-13 dikatakan demikian. Dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku, dan aku akan mengokohkan tahta kerajaannya untuk selama-lamanya. Ini adalah sebuah nubuatan bukan hanya mengenai Daud dan keturunannya, tapi ini adalah sebuah nubuatan mesianik bahwa keturunan Daud itu, yaitu si sang anak manusia itu, Yesus Kristus itu akan kekal kerajaannya. Saudara, dalam perspektif Kristiani, sang anak manusia itu tidak lain tidak bukan adalah Kristus itu sendiri. Sebab itu keluar dari lidah bibir Tuhan Yesus sendiri. Sang anak manusia itu juga adalah sebuah sebutan atau gelar mesianik, ya, sebuah gelar bagi Mesias, bagi juru selamat dunia. Dan karena Tuhan Yesus Kristus adalah juru selamat dunia, maka dialah sang anak manusia itu. Matius 24 ayat yang ke-30. Mari kita lihat beberapa dukungan dari beberapa teks ini. Matius pasal yang ke-24 ayat yang ke-30 dikatakan demikian, saudara, bahwa ya, pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia di langit, dan semua bangsa di bumi akan meratap, dan mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Saudara, ini nanti akhir zaman ketika Yesus akan datang untuk yang kedua kali. Kisah Rasul pasal yang ke-7 ayat yang ke-56. Mari kita buka bersama-sama, kita lihat bersama-sama Kisah Para Rasul pasal yang ke-7 ayat yang ke-56. Dikatakan demikian. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga serentak menyerbu Dia. Saudara, ini adalah cerita mengenai eksekusi dari Stefanus martir pertama di dalam kekristenan. Saudara, ketika dia akan dilempari batu yang disetujui oleh Saulus yang nanti kemudian menjadi Rasul Paulus itu, mata Stefanus terbuka dan dia katakan apa, saudara? Aku melihat apa, langit terbuka dan sang anak manusia duduk di sebelah kanan Allah. Stefanus melihat Tuhan Yesus, sang firman Allah itu ada di tahtanya di surga. Luar biasa. Nah, saudara, tidak berhenti sampai di sana. Apa yang ditulis dalam perjanjian lama terus ada dalam zaman perjanjian baru. Maka perjanjian lama tidak bisa dipisahkan dari perjanjian baru karena itu adalah firman Allah. Wahyu pasal yang pertama ayat yang ke-12. Mari kita lihat sama-sama. Kitab Wahyu pasal yang pertama ayat yang ke-12 sampai yang ke-13. Dan inilah sang anak manusia itu, saudara. Lalu aku berpaling untuk melihat suara yang berbicara kepadaku. Dan setelah aku berpaling, tampaklah kepadaku 7 kaki dian dari emas. Dan di tengah-tengah kaki dian itu ada seorang serupa anak manusia. Figur ini disebut lagi
title ini, gelar ini disebutkan lagi. Serupa anak manusia, kata Rasul Yohanes. Berpakaian jubah yang panjangnya sampai di kaki. Dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas. Kepala dan rambutnya putih, bagaikan bulu yang putih metah. Dan matanya bagaikan nyala api dan sebagainya. Saudara, gambaran anak manusia yang dilihat oleh Yehezkiel, oleh Daniel, yang dijustifikasi oleh Yesus Kristus sendiri, tapi kemudian dilihat oleh Rasul Yohanes di Pulau Patmos itu dalam figur yang begitu mengagumkan. Itulah sang anak manusia. Yesus memang pernah lahir sebagai bayi, tapi tidak lagi dia hari ini bayi. Yesus akan datang kembali sebagai sang anak manusia, hakim segala hakim, raja segala raja, yang akan siap menghakimi dan memerintah dunia ini, membereskan dunia ini dari segala kekacauan akibat jatuhnya manusia ke dalam dosa. Sistem dunia yang sudah jatuh ke dalam dosa ini akan diperbaharui kembali ketika Kristus akan datang untuk yang kedua kali menjadi raja segala raja. Oleh karena itu hari ini, Bapak Ibu Saudara-saudari, bersyukurlah kalau kita memiliki sang anak manusia itu. Dengan mata iman kita menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Tapi nanti kita akan melihat dengan mata kepala kita sendiri, sang anak manusia itu akan menjejakkan kakinya kembali ke bumi ini, akan memerintah sebagai raja untuk selama-lamanya. Hari ini jikalau Anda belum menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, buka hatimu, terimalah sang anak manusia itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupmu. Maka engkau akan menerima kehidupan kekal, memerintah bersama-sama dengan Dia. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kiranya hari ini Engkau melembutkan setiap hati yang menyaksikan tayangan ini. Jika ada yang belum bertobat menerima Yesus, kiranya Tuhan Engkau menjamah hati mereka. Roh Kudus, kiranya Engkau menjamah hati setiap orang yang melihat ini, menyerahkan hidupnya kepadamu, hidup yang telah sia-sia, hidup yang telah bergelimang dalam dosa, disucikan, dimurnikan kembali ketika Yesus ada di dalam hati mereka. Terima kasih ya Tuhan, kami bangga memiliki Engkau. Kami bersyukur memiliki Yesus di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Anda belajar sesuatu saat ini, kiranya kita terus hidup untuk menyenangkan hati Allah, sang anak manusia. Yesus Kristus adalah Tuhan kita. Sampai bertemu di lain waktu. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. From this water, drink from this water, and you will never